Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dangau Inspirasi Channel, bersama saya Ferdinand Lasmin dan bersama Bang Mahendra Tahir. Bertemu lagi kita. Iya. Agak banyak rezeki kita. Iya. Abang, ini kemarin kita diskusi berkaitan dengan ini baru dan terbarukan luar biasa, dan hari ini kita undang lagi. Iya. Kemarin yang agak apa namanya? Tergantung. Iya. Hari ini kita bicara tentang transisi energi. Jadi ada ancaman berkaitan krisis energi ya di Indonesia. Ancaman, padahal potensi kita banyak. Ancaman krisis energi ini tentu ya berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi yang perlu didukung energi luar biasa. Bahan bakar fosil mungkin terbatas. Nah, tentu perlu kita menggali potensi-potensi energi yang bisa mensupport aktivitas sosial ekonomi yang kita sedang giat membangun untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Tentu ini menjadi hal. Jadi Bang Tahir, ini transisi energi ini sebuah istilah yang perlu dijelaskan ini Bang. Bagaimana ini Bang? Ya, jadi terima kasih. Alhamdulillah ketemu lagi. Jadi tiap hari ini kan kita disodori istilah-istilah baru. Iya. Termasuk yang ini nih. Transisi energi apa lagi nih gitu ya. Ini masih terkait dengan obrolan kita beberapa waktu yang lalu. Energi terbarukan. Jadi ya benar, di lapangan sudah banyak orang, pihak atau masyarakat membuat inisiatif energi terbarukan. Yang bikin kincir air, yang bikin biogas, macam-macam lah. Nah, di level yang lebih besar sekarang produsen energi nasional di sini, PLN sebagai penyalur, juga sudah menggunakan sekian persen itu dari energi terbarukan. Iya. Jadi yang dimaksud transisi itu sebenarnya adalah bagaimana proses berpindah dari penggunaan energi konvensional yang tadinya bergantung kepada energi fosil yang itu dianggap kotor, mencemari udara dengan emisi karbonnya, berpindah ke penggunaan energi baru, terbarukan dan bersih. Iya. Bahkan ada yang sangat bersih, yang terakhir kita ngomong hidrogen gitu ya. Nah, jadi transisi energi adalah proses itu, proses berpindah dari penggunaan energi kotor, tanda kutip, ke energi bersih. Energi yang tidak bisa diperbaharui, minyak bumi akan habis sekali pakai, batu bara demikian juga, ke energi yang terus bisa dimanfaatkan. Itu kira-kira sederhananya seperti itu. Iya. Jadi kalau begitu sebuah proses transisi tentu ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan supaya transisi ini berhasil. Bagaimana tuh Bang? Apa kira-kira tahapan yang perlu atau memang kita sudah pada tahapan apa ini? Mungkin kalau yang jelas di nasional itu sudah pasang target 2025 sebentar lagi tahun depan itu di angka 23% dari nasional. Semua energi yang disalurkan oleh PLN yang digunakan oleh pabrik di total itu 23% itu sudah harus energi terbarukan. Sumbernya dari mana? Termasuk yang kemarin kita bicarakan itu. Di 2030 itu sudah di angka 31% target. Target ini sejalan dengan NDC, target pengurangan emisi nasional dari semua sektor. Yang di kita itu kan 29% dengan kekuatan sendiri, 40% dengan dukungan internasional. Nah, jadi ini kan pekerjaan yang tidak ringan. Iya. Tapi juga bukan pekerjaan yang tidak mungkin kan? Harus bisa dilaksanakan. Karena cerita kita sebelumnya kalau enggak, kita akan menjadi negara yang mengalami krisis energi gitu kan. Sementara di sisi lain kita mau ngebut dengan Indonesia emas atau sekarang G20 kan nggak boleh juga kita keluar lagi dari klub itu. Ini sudah klub yang cukup elit di dunia gitu. Orang udah mulai segan melihat negara kita. Nah, jadi mau nggak mau bicara transisi ini bicara skala nasional dan skala daerah. Jadi ini problemnya sekarang kan begini ya, hampir sebagian besar kebijakan energi itu ada di nasional.
tiba-tiba ada pembangunan pembangkit listrik tenaga air di satu tempat, namanya kan dam di bendung, sungai di bendung, danau di bendung gitu ya. Kemudian panas bumi juga sebenarnya bagus sekali di Sumbar ini, ada banyak gunung berapi aktif gitu kan. Tapi karena kurangnya proses dari bawah, kan waktu yang di Solo kita dengar ada gejolak juga. Saya sempat diskusi sebenarnya apa yang ditolak itu kan energi yang di Talang ini ya. Ya, yang di Solo Selatan kan. Oh, Solo Selatan yang sekarang udah berjalan. Yang mau di banyak tempat lah. Di Kerinci, Jambi itu juga ribut itu kan. Ternyata setelah saya tanya ke para praktisi dan kita juga ikut di situ, masalahnya adalah orang tidak begitu paham ini apa gitu kan. Nanti kalau meledak bagaimana, macam-macam begitu lah. Dan tuh nanti radang kami bagaimana. Ternyata kalau kita lihat yang di Solo Selatan itu kan hanya akhirnya yang waktu proses pembangunannya itu kan banyak aktivitas fisik. Tapi setelah jadi itu kan kecil saja ternyata dan daya besar dihasilkan. Nah, jadi poinnya adalah nasional akan tetap menjadi, pemerintah pusat akan tetap menjadi leading, tapi ini memang harus dibagi bebannya ke daerah gitu kan. Kalau enggak ini akan rumit karena begini. Kalau kita bicara hari ini energi yang ada sekarang ya, itu kan katakanlah eksklusif. Itu hanya dilakukan oleh PLN beserta vendor-vendornya. Vendornya kalau untuk PLTU ya pasti perusahaan besar. Ke depan itu salah satu prinsip yang disepakati di para pihak itu adalah proses transisi ini harus inklusif. Harus melibatkan semua pihak baik sebagai yang terdampak atau sebagai pemanfaat atau mungkin juga sebagai vendor. Kan sebenarnya itu sudah dimulai. PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro skala masyarakat yang kelebihan daya itu kan boleh dikonekkan ke jaringan PLN. Dan sebenarnya sudah ada aturan yang mengharuskan itu dibeli. Hanya saja apakah itu berjalan atau tidak, para praktisi tahu betul itu bahwa tidak semuanya bisa berjalan. Kita pasang solar panel di rumah kita, kalau kita kelebihan daya kayak sekarang itu ya, kelebihan daya itu sebenarnya bisa dikonekkan ke jaringan dan PLN beli. On grid dengan PLN ya. On grid. Hanya saja ada kawan saya yang mohon maaf ya ngomong, saya kan orang biasa gitu ya. Dia tuh pejabat di daerah mau coba inisiatif itu untuk memastikan PLN mau masang meteran eksim namanya, ekspor impor, itu ruwet. Tapi mungkin juga bukan karena nggak mau, tapi karena petugas di lapangan tidak paham aturan itu. Nah, jadi itu satu problemnya adalah kebijakan. Jadi kita butuh kebijakan yang bisa melibatkan banyak pihak dalam transisi inklusif ini ya. Inklusif, kata kuncinya satunya inklusif. Jadi ke depan diharapkan masyarakat yang punya kemampuan, kalau di pemanya ini sederhana aja ya mimpinya, Bumnak, dia di desa dia ada lahan kritis, dia nggak bisa dia apa-apain, pasang solar panel untuk desanya dan dikonekkan ke PLN, beli kan ada penghasilan, masyarakat juga lebih lebih punya ketahanan energi gitu kan. Itu contoh. Atau di desa-desa atau negari-negari di dekat pegunungan punya sumber air yang bagus, bikin PLTMH yang dayanya handal gitu ya, melebihi dari kapasitas maksimal yang kebutuhan maksimal yang dibutuhkan masyarakat, dia punya kelebihan bisa disalurkan gitu. Nah, jadi itu yang selama ini dikeluhkan gitu. Itu satu. Jadi butuh kebijakan yang memang mengadopsi prinsip-prinsip inklusif tadi. Tadi saya nggak tahu nih kalau di Sumbar contohnya. Kalau di beberapa daerah lain mereka punya namanya rencana umum energi daerah. RUED itu dia. RUED ya. Di sini gimana ceritanya? Sudah ada infonya dari kawan-kawan SDM itu sudah ada RUED kan. Artinya bahkan dalam RUED itu juga mengatur apa potensi-potensi energi di Sumatera Barat dan bagaimana arah pengembangannya. Tapi ini yang paling Bang, kalau kita bicara transisi ini ya, kadang-kadang kan persoalan perilaku nih Bang, kan kita merubah perilaku. Contohnya misalnya lah, ini contoh misalnya, orang yang pengguna kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar fosil.
diubah menjadi menggunakan listrik misalnya kan, itu kan tidak persoalan hanya menyediakan ini, tapi wah ini kadang-kadang wah biasa kita mudah aja dulu pakaiannya ngisi, karena harus ngecas pula kan. Itu bagaimana tuh? Apakah masuk bagian dalam proses transisi yang perlu pertimbangan kita dalam regulasi perilaku dari masyarakat kita supaya lebih mengutamakan yang ramah lingkungan ini? Ya jadi itu juga tren mobil listrik gitu ya. Itu juga sesuatu yang memang perlu dikritisi sebenarnya gitu ya. Sekarang kan jor-joran karena kita punya nikel, lalu bisa bikin bahan baku untuk bikin baterai EV ya untuk mobil. Lalu seolah-olah kalau kita pakai mobil listrik itu sudah ramah lingkungan, belum tentu. Sebenarnya menarik itu diskusi antara Pak Luhut dan Pak JK waktu itu. Pak Luhut bilang ini harus listrik. Pak Emil dan Pak JK bilang belum tentu itu sebuah solusi. Kenapa? Pertanyaannya lah, sepanjang listriknya itu dihasilkan oleh pembangkit yang yang dihasilkan oleh batu bara contohnya. Apa hubungannya itu itu energi kita memang udah menggunakan energi bersih, belum tentu. Jadi ini tidak bisa sepotong. Jadi pembangkitnya harus energi bersih, baru benar ya kan. Tapi kalau pembangkitnya masih menggunakan batu bara, dicolok mobil listrik, kan di sini berkurang di mobilnya. Tapi di sana kan mereka harus nambah kapasitas, menambah emisi juga, sama aja. Jadi makanya memang ini pekerjaan, makanya tadi inklusif, semua pihak harus terlibat nih, pelaku otomotif, pelaku industri sektor pertanian yang juga bisa menghasilkan, di kehutanan juga bisa menghasilkan biomasa masyarakat yang punya sumber daya di wilayahnya juga bisa terlibat. Barulah kemudian transisi ini bisa berjalan. Makanya di nasional itu mereka sudah ditetapkan target di 2025 dan 2030. Intinya 2030 kita berharap 31% dari nasional itu sudah energi bersih. Kan masih jauh tuh, 30% dari 100% itu masih jauh. Tapi memang kesadarannya begini, kita memang nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba, karena begini contoh, batu bara contohnya. Kalau kita runut ke hulu, ada berapa juta orang terlibat dalam pekerjaan di situ, ya di tambang, di angkutan, di stockpile, di kapal gitu ya. Jadi kalau kita mau stop itu berapa banyak orang kehilangan tenaga kerja, pekerjaan gitu. Nah jadi kenapa digunakan istilah transisi, itu semua aspek harus diperhitungkan gitu. Jadi jangan karena kita mengejar target ekonomi kita didorong oleh energi bersih, tapi jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Nah jadi itu menarik juga. Amerika itu dianggap negara yang tidak mau meratifikasi protokol Kyoto ya. Dia nggak mau turun, nggak mau mengurangi emisinya. Jadi saya pernah di DOE itu, saya tanya kenapa Amerika nggak mendukung penurunan emisi. Apa buktinya katanya kan? Kalian tidak mau meratifikasi protokol. Dijelaskannya lah panjang lebar. Bukan kami nggak mau. Kalau kami turun 1% saja ekonomi kami itu sekian juta orang kehilangan pekerjaan. Jadi alasannya clear, kepentingan nasional dia ada di situ katanya kan. Tapi cek di semua negara di dunia, siapa sekarang yang punya dana riset untuk teknologi energi terbarukan yang paling besar? Kasih saya lihat data. Kami yang terbesar. Kami mengejarnya bukan dengan turun emisi, tapi kami mengejar dengan perbaikan teknologi. Jadi dalam 10 tahun dia akan mulai menggunakan mobil yang lebih efisien, mesin-mesin di industri yang lebih efisien gitu. Jadi masing-masing negara punya cara sendiri menerjemahkan itu gitu ya. Nah kita juga harusnya bagaimana kita bagaimana tuh Bang? Transisi ini berarti kan berkaitan dengan teknologi ini, kesiapan teknologi kita segala macamnya gimana nih? Itu kemarin kira-kira 2 minggu lalu kami diskusi juga ya di satu tempat. Jadi pertanyaannya sama, kuncinya kan riset and development nih kan. Sejauh mana riset kita sejalan dengan kebutuhan untuk transisi ini? Kita punya contohnya, secara pribadi saya punya teman sekarang di ESDM itu, eselon 1 di ESDM, ahli hidrogen.
dan tidak banyak itu hal hidrogen di dunia ini. Tapi apakah kemudian dia pemikiran-pemikiran bisa didengar dan diterjemahkan jadi kebijakan? Nah, kan gitu juga kan masalah. Ini mau ngomong kan, pemain energi ini sekarang siapa? Ada kepentingan bisnis besar juga di situ. Contoh, PLTU ini kan dulu didorong-dorong untuk dibangun karena sekitar 10 tahun yang lalu kita kan defisit. Iya. Jadi didoronglah banyak pihak untuk investasi di pembangkit, nanti dibeli oleh PLN gitu kan. Dan orang akan investasi ratusan miliar atau triliun, itu kan butuh kepastian. Sehingga dibikinlah perjanjian jangka panjang. Saya bikin pembangkit, saya beli nih, harus beli, kalau enggak saya rugi gitu kan. Nah, perjanjian itu multi tahun dan belum berakhir sampai hari ini. Jadi kalau kita bertransisi, ini harus dipikirkan nih. Kan kita nggak boleh juga, orang sudah bantu nih berinvestasi menyediakan energi. Sekarang ketersediaan energi kita kan cukup baik, gitu ya. Jadi secara nasional ya, walaupun di beberapa daerah terpencil masih susah, tapi secara nasionalnya sudah cukup baik, ketahanannya sudah cukup baik. Kenapa? Karena ada banyak pembangkit yang dibangun oleh pihak swasta, dan mereka investasi di situ dengan perjanjian jangka panjang. Ya. Pembelian mungkin 30 tahun. Kalau kita tiba-tiba cut sekarang, bagaimana nasib orang ini yang sudah berinvestasi? Itu kita harus kita pikirkan juga. Jadi itu kenapa transisi. Jadi perpindahan ini harus smooth gitu ya. Kalau jujur, kalau saya kan secara desainnya sudah ada, di nasional sudah ada rencana umum energi nasional, di daerah sudah ada duet. Akan ada Dewan Energi Daerah juga, Dewan Energi Nasional. Ini memang butuh waktu dan kesabaran gitu ya. Tapi paling tidak masalahnya udah kita bahas sekarang. Jadi balik contohnya beberapa waktu yang lalu kita ngomong carbon trading, perdagangan karbon. Itu udah 2000-an awal kan. Baru ada wujudnya 2024. Jadi sesuatu yang memang baru ini butuh waktu. Tapi menurut saya optimis gitu ya, bahwa itu akan berjalan seiring dengan tadi kita juga mempelajari. Jadi kemarin kami diskusi dengan teman-teman masyarakat sipil tentang isu ini. Jadi akhirnya kita jujur aja, kita tahu nggak nih masalah ini? Sebenarnya kita sok-sok tahu aja. Jadi muncullah kalau begitu. Kalau kita ingin terlibat ke depan dalam proses ini, apa yang dibutuhkan? Ternyata banyak sekali muncul kebutuhan untuk peningkatan pengetahuan. Jadi kayaknya seperti itu nih ke depan itu. Ini menjadi satu topik yang akan harapannya dibahas banyak orang, sehingga pengetahuan banyak orang juga tercurah di situ. Ada kesadaran publik ya. Kesadaran publik juga mulai muncul. Sehingga pemerintah tidak berpikir sendirian. Ada banyak masukan. Kejadian dengan REDD kemudian menjadi RED Plus, itu kan karena memang banyak masukan. Kita tidak bisa juga selalu, kami di masyarakat sipil selalu menyalahkan, karena ada keterbatasan juga di pihak eksekutif kan, karena isu ini kan datang dari internasional yang memang kemudian baru kemudian disadari, oh ya ini kepentingan kita juga. Cuma dalam menerjemahkan kepada kebijakan, apa yang ada hari ini menurut saya sudah lumayan, karena 2020 sudah ada anunya ya. Sudah ada semacam rencana umum, rencana kan berarti kan kalau rencana umum berarti ada rencana detail. Nah, tinggal detailnya bagaimana masuk ke RPJP kan gitu. Jadi ini kan harus nggak boleh juga jadi proyek sendiri, ini harus sejalan dengan semua kegiatan yang ada. Harus holistik menyeluruh, kita terintegrasi dengan semua sektor ya. Jadi bukan berarti ini mainannya ESDM saja, enggak gitu. Oke. Menarik ini Bang, transisi energi ya yang kita bicarakan, kawan-kawan pemirsa. Ini Bang Tahir sudah menjelaskan kepada kita. Mungkin Bang Tahir menyatakan bahwasanya ini bagaimana nih kalau kita mau siapkan transisi energi, perencanaan inklusifnya seperti apa. Semua orang harus mulai paling tidak mendengar dulu lah. Apa nih, gitu. Aware dengan itu ya. Bahasa sananya aware. Kampung saya. Kemudian juga nih berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang konsisten untuk terus mendorong transisi energi ini.
Dan kemudian juga berkaitan dengan teknologi ini, riset dan pengembangan yang memang harus. Kalau Iya, tidak, iya. kita akan beli menjadi user saja. Iya, jangan jadi 2045 kita harus memang kuat dari energi ini. Iya. Supaya kita bisa membuktikan bahwa Indonesia emas itu terjadi di 2045. Tentu dari sisi energi ini memang menjadi keunggulan kita, mestinya potensi banyak. Potensi banyak. Kita punya banyak peran itu. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.